Halo teman-teman, saya akan menjelaskan kondisi alam ketika awal diciptakan oleh Allah. Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi, di mana bumi masih dalam keadaan kosong dan belum ada kehidupan di dalamnya. Hari kedua, Tuhan menciptakan langit dan juga masih dalam keadaan kosong dan belum ada benda-benda langit di dalamnya. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau, dan juga gunung-gunung. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit, yakni matahari, bulan, dan binatang-binatang. Hari kelima, Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air, ataupun udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk tinggal dan beranak cucu di bumi, dan mengusahakan apa saja yang ada di bumi. Saya Jeremy Deko dari kelompok 4 akan menjelaskan berbagai bentuk kerusakan alam dan dampaknya bagi manusia dan keberlangsungan ekosistem alam. Contoh yang pertama ada penambangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga membuang limbah ke sungai. Dan dampak-dampaknya bagi manusia adalah mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Kedua, kerusakan alam. Ketiga, terjadinya bencana alam. Dan keempat, terjadinya pencemaran. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, dan terima kasih. Menjelaskan pentingnya manusia harus menjaga dan bersahabat dengan Allah. Alam dan manusia memiliki kesamaan, yakni merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai sesama makhluk, sudah seharusnya manusia dapat menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitarnya dengan cara merawat dan menjaga lingkungan. Kita diberi kewajiban untuk menjaga serta merawat alam sekitar kita. Jika kita tidak merawat alam sekitar kita, alam akan mengalami kerusakan dan kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman. Maka dari itu, kita sesama makhluk hidup harus saling merawat dan mengasihi. Wujud kasih Allah sangat besar bagi segenap alam semesta. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi sesama. Ini saya akan menjelaskan tentang pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Melihat lingkungan hidup artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari menunjukkan bahwa semakin rusak. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup tidak tanpa alasan. Kita merasakan sendiri bumi menjadi semakin panas, banjir, serta adanya pencemaran udara, air, dan tanah. Adanya kerusakan itu akan menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia. Dengan adanya lingkungan hidup yang tercemar lalu rusak, maka hal ini menjadi ketidakadilan bagi ekologi dalam sejarah agama Kristen. Yang terpenting adalah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan menjalankan amanatnya sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Saya ingin menjelaskan usaha yang dapat dilakukan sebagai bentuk peduli terhadap kelestarian alam. 1. Bercocok tanam dengan bijak. Contoh, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Contoh, menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. 3. Menjaga flora dan fauna langka. Contoh, dengan menjaga pelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan menggunakan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kesimpulannya adalah kondisi bumi saat ini memanglah sudah tidak sebaik dulu saat awal diciptakan oleh Allah. Sudah banyak laut dan daratan yang tercemar akibat ulah manusia maupun bencana alam. Alam adalah anugerah Allah bagi hidup manusia, dan alam menyajikan dukungan bagi kehidupan manusia. Ketika alam hancur karena ulah manusia,
Artinya manusia tersebut tidak lagi mengasihi Allah, sebab tidak memperlakukan alam sebagaimana mestinya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan bumi kita ini agar bumi kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan inilah video yang kami buat. Apabila ada salah kata dan ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.